Ragam bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia. Sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, bahasa Indonesia digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan terjadinya keragaman bahasa. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan yang benar, salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi, contohnya di sekolah, di kantor, ataupun di dalam pertemuan resmi, digunakan bahasa baku. Sebaliknya dalam situasi misalkan tidak resmi seperti di rumah, di pasar, kita tidak perlu memakai bahasa yang baku. Ragam bahasa itu sendiri dibagi menjadi dua, antara lain ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat walaupun demikian ketetapan dalam pemilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan. Ciri-ciri ragam lisan antara lain contohnya seperti memerlukan orang kedua, tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, dan berlangsung cepat. Dalam kegunaan ragam bahasa baku tulis yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian, sedangkan ragam bahasa baku lisan diungkapkan dan ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Oleh karena itu, kegunaan bahasa baku tulis diperlukan kecermatan, ketepatan, dan pemilihan kata. Sedangkan ciri-ciri ragam tulis antara lain contohnya seperti tidak memerlukan orang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, dan berlangsung lambat. Laras bahasa dapat dilakukan berdasarkan media yang digunakan lisan maupun tulis. Hal tersebut berbeda dengan laras bahasa. Jika ragam bahasa ditentukan berdasarkan media yang digunakan, penentuan laras bahasa dapat dilihat dari segi pemakaiannya. Dalam praktiknya, seorang penutur atau penulis dapat memilih media yang digunakan, yaitu disebut ragam. Ia juga dapat menggunakan bahasa sesuai dengan keperluannya, yaitu laras. Seorang wartawan dengan seorang penelitian akan menggunakan laras bahasa yang berbeda karena perbedaan bidang mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh penutur atau penulis harus disesuaikan dengan bidang-bidang tertentu yang menjadi pokok pembicaraan, kesesuaian antara bahasa dan fungsinya. Pemakaiannya memunculkan berbagai macam laras bahasa seperti laras ilmiah. Laras ilmiah ini adalah sebuah karangan yang membahas permasalahan tertentu. Karya ilmiah ini dapat berisi hasil pemikiran seorang penulis atau sebuah permasalahan peristiwa. Karya ilmiah ini dapat berupa hasil penelitian buku, modul, dan artikel ilmiah. Yang kedua ada laras sastra. Penggunaan bahasa laras sastra salah satunya untuk mencapai nilai estetis. Hal ini dapat dilihat dari pilihan kata morfologi dan siktasis dalam digunakan untuk mendapatkan keindahan kata atau bunyi. Yang ketiga adalah laras jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang bersifat kreatif yang patuh pada kaidah bahasa buku. Yang keempat adalah laras iklan. Laras iklan ini merupakan salah satu wujud ragam jurnalistik yang digunakan oleh insan yang kreatif. Iklan harus memiliki daya inovatif, persuasif yang kuat. Oleh karena itu, pembuatan iklan harus memiliki kata-kata yang menarik untuk para konsumen. Selanjutnya ada variasi bahasa. Pengertian variasi bahasa. Bahasa mempunyai dua aspek mendasar, yaitu bentuk dan makna. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam. Keragaman ini akan semakin bertambah oleh penuntunnya yang sangat banyak.
Yang kedua ada klasifikasi variasi bahasa. Variasi bahasa dari segi penutur. Yang pertama ada istilah idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Yang kedua ada dialek. Istilah dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berbeda pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Yang ketiga ada istilah kronolek. Kronolek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Yang keempat ada sosiolek. Istilah sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Terus ada variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaannya, gaya, atau tingkat keformalan sarana penggunaan. Yang terakhir ada variasi dari segi sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi jalur yang digunakan. Adanya ragam bahasa, lisan atau tulis didasarkan pada kenyataan bahwa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud yang berbeda. Terima kasih.